Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya baiklah, Alhamdulillah kita kembali lagi berjumpa dalam tayangan video pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran daring mata pelajaran matematika khususnya bagi siswa-siswi SMA kelas 10 ya. Alhamdulillah ya kita dipertemukan kembali ya untuk melakukan proses pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mengawali dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, dan kita baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya mudah-mudahan pembelajaran yang akan kita lakukan ini, proses pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini dapat berjalan dengan lancar, dapat kalian pahami dengan baik, kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami setiap ilmu yang akan saya jelaskan, dan saya pun diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan setiap materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Baiklah, sebelum kita mulai, coba kalian persiapkan terlebih dahulu peralatan kalian sebelum belajar ya, baik itu buku penunjang, entah itu buku paket, LKS dan lain sebagainya, ataupun dan juga buku tulis ya, serta alat-alat tulis kalian baik itu pensil, pulpen dan lain sebagainya ya, untuk mempersiapkan kalian sebelum belajar. Juga kalian persiapkan terlebih dahulu fisik mental kalian ya sebelum kita mulai pembelajaran ini, agar apa yang disampaikan dapat terserap dengan baik. Dan juga saya menghimbau ya kepada siswa-siswi kelas 10 untuk tetap ya kan menjaga protokol kesehatan, karena kita masih berada dalam kondisi wabah COVID-19. Kita tetap jaga protokol kesehatan ya, jaga jarak ya kan, jangan kita berada di tempat berkerumun kan, lalu kita senantiasa untuk rajin mencuci tangan ya, dengan ikhtiar yang kita lakukan tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit, khususnya penyakit yang sedang melanda khususnya di negeri kita ini ya. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita yang sebelumnya telah sampai kepada persamaan linear. Kita belajar bagaimana cara menggambar grafik dari suatu persamaan linear ya. Sebelumnya juga kita sudah pernah belajar ya tentang persamaan linear ya. Kita sudah mengenal apa yang dimaksud dengan koefisien ya, variabel dan konstanta. Maka pada pertemuan yang kedua ini kita akan lanjutkan kembali materinya ya, yang terkait dengan sistem persamaan linear dengan dua variabel ya. Kita sudah paham apa itu variabel, apa itu koefisien, dan apa itu konstanta ya. Jika itu sudah kalian fahami dengan baik, maka insya Allah materi yang akan kita pelajari ini insya Allah akan mudah kalian memahaminya. Maka dari itu pahami gitu kan, sebelum kita lanjutkan materi maka kalian harus pahami terlebih dahulu materi yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Sekarang kita akan belajar bagaimanakah cara menentukan penyelesaian ataupun solusi ya dari sistem persamaan linear dua variabel ya. Karena dinamakan dengan sistem persamaan, maka tentu akan ada lebih dari satu ya, lebih dari satu persamaan linear. Ada persamaan satu dan ada persamaan dua ya. Jika ada dua persamaan, tentu pasti akan ada dua variabel setidaknya kan, ada variabel x misalkan dalam hal ini dan variabel y ya. Dan intinya dari dua persamaan ini yang akan kita cari adalah solusi ataupun penyelesaian dari dua persamaan linear ini ya. Jadi artinya kita mencari berapa nilai x dan berapa nilai y
yang memenuhi persamaan kedua persamaan tersebut. Nah, itulah nilai X berapa dan Y berapa, itulah yang menjadi solusi ataupun penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat contoh yang pertama ya. Di sini ada soal selidiki apakah 2,3 dan 7,0 ini merupakan penyelesaian sistem persamaan linear ya. Dari dua persamaan ini ya, bisa dilihat persamaan 1 3x plus 5y sama dengan 21, dan persamaan kedua 4x ya dan 3y sama dengan min negatif 1 atau negatif 1. Ya, di sini jadi artinya kita ingin memeriksa atau menyelidiki ya, ada dua titik ya. Titik yang pertama itu 2,3 dan titik yang kedua itu adalah 7,0. Apakah dua titik tersebut dia memenuhi persamaan linear ini? Nah, yang pertama kita akan mengecek titik yang pertama yaitu 2,3 ya. Jadi nilai X-nya 2, nilai Y-nya 3 ya. Apakah 2,3 ini dia merupakan solusi atau penyelesaian dari persamaan yang dua ini ya. Caranya adalah dengan kita mengganti nilai X dengan 2 ya dan nilai Y dengan 3 ya kepada persamaan ini, ke persamaan ini. Jadi yang pertama persamaan 3x plus 5y sama dengan 21. Maka di sini ada variabel X dan variabel Y. X-nya kita ganti dengan 2, Y-nya kita ganti dengan 3. Maka diperoleh 3 dikali 2 ditambah 5 kali 3. Itu hasilnya adalah 3 kali 2 6 ya. Dan 5 kali 3 itu 15. Maka jika dijumlahkan itu hasilnya 21. Ini sesuai dengan soal ya, persamaannya itu adalah 3x plus 5y sama dengan 21. Lalu yang kedua kita akan memeriksa apakah dia solusi juga atau penyelesaiannya di persamaan yang kedua. 4x min 3y sama dengan negatif 1. Kita ganti x-nya dengan 2 dan y-nya dengan 3. Maka didapatkan 4 kali 2 8, 3 kali 3 9. Maka jika dikurangi maka hasilnya negatif 1. Ya. Nah, ini sesuai dengan persamaan itu, persamaan yang ada di soal ya ini. Maka dapat disimpulkan bahwa titik 2,3 ini ya, titik 2,3 ini dia merupakan solusi dari penyelesaian persamaan linear ya, sehingga dikatakan 2,3 merupakan penyelesaiannya. Nah, sekarang yang kedua titik 7,0. Titik 7,0 ini apakah dia merupakan penyelesaian atau solusi dari persamaan linear tersebut? Dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama kita ganti X-nya dengan 7 dan Y-nya dengan 0 ya ke persamaan kedua persamaan tadi ya. Dengan cara yang sama kita terlebih dahulu cek X-nya kita ganti dengan 7 dan Y-nya kita ganti dengan 0 ke persamaan yang pertama. 3x plus 5y sama dengan 21 ya. 3 kali 7 itu 21 dan 5 kali 0 itu hasilnya 0, dijumlahkan hasilnya 21, memenuhi persamaan yang pertama ini ya, persamaan yang pertama. Lalu kita cek ke persamaan yang kedua ya. Kita cek ke persamaan yang kedua. Kita cek ke persamaan yang kedua adalah 4x min 3y sama dengan negatif 1. Dengan mensubstitusi titik x sama dengan 7 dan y sama dengan 0 ke persamaan yang kedua, dapatkan 4 kali 7 28, 3 kali 0 hasilnya 0. Jika dikurangi hasilnya 28. Sedangkan di soal itu adalah negatif 1. Maka dia tidak memenuhi ya. Jadi titik 7,0 dia tidak memenuhi ya, bukan merupakan solusi dari persamaan yang kedua ya, sehingga didapatlah kesimpulan bahwa 7,0 itu dia bukan merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear yang ada di soal, sehingga 2,3 lah yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut. Nah, itulah kira-kira bagaimana gambaran solusi ya ataupun penyelesaian dari sistem persamaan linear. Ya, jadi untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear, berapa nilai X dan berapa nilai Y, di sini ada 3 cara ya, ada 3 cara ataupun 3 metode ya yang dapat digunakan untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear ya. Cara yang pertama ataupun metode yang pertama adalah dengan metode substitusi ya. Yang kedua dengan metode
metode eliminasi, dan yang ketiga adalah dengan metode grafik ya. Jadi kita akan mempelajari masing-masing metode ini untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ya. Baik, kita mulai dulu untuk cara ataupun metode yang pertama, yaitu metode substitusi ya. Jadi metode substitusi ini merupakan salah satu cara ya untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear khususnya yang kita pelajari yaitu dua variabel ya. Jadi bisa kalian lihat ya, inilah bentuk umum ya, bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel. Jadi ketika kita ingin ya kan menggunakan metode substitusi, maka kita bentuk ya ke dalam bentuk ini ya, y sama dengan mx ditambah k ya, atau x sama dengan my ditambah k ya. Bisa kita bentuk menjadi sama dengan, ataupun kita bisa bentuk menjadi x sama dengan dari salah satu persamaan ya, dari salah satu persamaan ya. Kita langsung saja ya ke contoh ya, ke contoh. Misalkan di sini ada soal, ada dua persamaan. Bisa dilihat ada dua persamaan ya, ada dua persamaan. Nih persamaannya 3x tambah 3y sama dengan 5, itu persamaan yang pertama. Dan persamaan yang kedua ini adalah 2x tambah 3y sama dengan 8 ya. Inilah persamaan yang kedua. Lalu pertanyaannya adalah tentukan penyelesaian ya dengan metode substitusi ya. Jadi tadi prinsipnya adalah bentuk ya kan, persamaan menjadi y sama dengan atau x sama dengan ya. Jadi misalkan dalam hal ini kita akan mulai dari persamaan yang pertama ya. Kita akan mulai dari persamaan yang pertama, persamaan ini ya. Jadi kita akan mulai dari persamaan yang pertama ya. Persamaan yang pertama yaitu 3x plus y sama dengan 5. Lalu kita akan bentuk menjadi y sama dengan ya. Bisa dilihat jika kita akan membentuk menjadi y sama dengan ya, maka tinggal pindahkan ruas saja ya. Maka tinggal kita pindah ruaskan saja ya. Bentuk dari 3x plus y sama dengan 5, maka 3x-nya kita akan pindahkan ke sebelah kanan ya, berendengan dengan 5, maka didapatkan y sama dengan ya, ini didapatkan y sama dengan negatif 3x ditambah dengan 5 ya. Lalu sudah kita dapatkan persamaan y sama dengan, maka persamaan y sama dengan 3x plus 5 ini atau tambah 5 ini kita substitusi ke persamaan yang kedua. Mana persamaan yang kedua? Inilah persamaan yang kedua ya. Ini persamaan yang kedua, kita substitusi ke sini. Artinya di persamaan yang kedua ya, dia ada memuat variabel y. Nah, variabel y ini kita ganti dengan y yang di atas ya, sehingga akan didapatkan ini 2x plus 3 dalam kurung y-nya kita ganti dengan yang atas ini ya, kita ganti dengan yang ini, maka didapatkan dalam kurung negatif 3x tambah 5 sama dengan 8 ya. Jadi artinya y yang ada di sini, y yang ada di persamaan ini ganti dengan y yang di atas ini, maka didapatkan seperti ini ya. 2x ditambah 3 negatif 3x tambah 5 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah tinggal kita selesaikan bentuk ini dengan menggunakan prinsip aljabar ya, yang sudah pasti kalian sudah pernah mempelajari ya. Maka didapatkan hasil seperti ini. Ini tinggal kalikan 3-nya ke dalam kurung. 3 dikali negatif 3x negatif 9, 3 dikali positif 5 itu hasilnya positif 15 sama dengan 8. Maka kita jumlahkan yang variabel yang sama x dengan x ya, bisa kita gabungkan. Negatif 2 negatif 9 itu adalah negatif 7x. Dan yang 15 ini bisa kita pindah ruas ke sebelah kanan ya, 8 dikurangi 15 maka hasilnya adalah negatif 7. Maka untuk mendapatkan x itu adalah negatif 7 dibagi dengan negatif 7, hasilnya adalah 1. Kita dapatkan x-nya adalah 1. Nah, kita sudah baru mendapatkan variabel yang pertama yaitu x1. Tinggal kita mendapatkan variabel y-nya. Gimana untuk mendapatkan variabel y-nya?
tinggal kita substitusi X sama dengan 1 ini ke persamaan Y sama dengan yang di awal. Ini. Akan didapatkan Y sama dengan, ya, tinggal kita ganti X yang di persamaan Y sama dengan di awal tadi dengan X sama dengan 1. Ya, Y di awal ini, ya, tuliskan di sini. Maka Y sama dengan 3X plus 5. X-nya kita ganti dengan yang sudah tadi dicari, sudah tadi didapatkan, X-nya 1, maka tinggal X-nya diganti 1, jadi negatif 3 kali 1 itu negatif 3, tambah 5, maka hasilnya 2. Maka didapatkanlah Y-nya 2, jadi kesimpulannya X-nya 1 dan Y-nya adalah 2. Itulah penyelesaian dari sistem persamaan yang ada di soal. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah solusi atau penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut adalah X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Ya, itu contoh yang pertama menggunakan metode substitusi. Lalu yang berikutnya ini contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua ini sama juga, ya, ada dua persamaan linear. 2x plus 5y sama dengan 16, dan yang persamaan yang kedua x tambah 6y sama dengan 15. Dengan pertanyaan yang sama tentunya kan, tentukan penyelesaian dengan metode substitusi, ya. Tentukan penyelesaian dengan metode substitusi, ya, dengan cara yang sama, ya. Kita misalkan dari sini, ya, bebas, ya, kita mau mengawali dari persamaan yang atas dulu atau persamaan yang bawah dulu. Dalam hal ini ketika memang sudah ada gitu kan yang bisa kita jadikan lebih mudah untuk membuat X sama dengan atau Y sama dengan, maka kita pilih dari persamaan yang kedua dulu atau persamaan yang bawah, ya. Maka dalam soal ini kita mulai dari persamaan yang kedua ini, ya, yang bawah. Maka X ditambah 6Y sama dengan 15, ya. Dari sini sudah kita dapatkan, ya, kita bentuk, ya, menjadi X sama dengan, kalau tadi contoh pertama kita bentuk menjadi Y sama dengan, dan kalau yang sekarang kita bentuk menjadi X sama dengan. Jadi tergantung, ya, tergantung mana yang lebih mudah. Apakah kita lebih mudah membentuk menjadi Y sama dengan atau X sama dengan? Dalam hal ini, dalam soal ini kita lebih mudah untuk membentuk terlebih dahulu menjadi X sama dengan. Dapatkan X sama dengan, ini tinggal pindah ruas saja, ya. Tinggal pindah ruas, ya. Y-nya yang 6Y di kiri pindah ruas ke sebelah kanan sama dengan menjadi negatif X sama dengan negatif 6Y tambah 15, ya. Lalu X sama dengan 6Y ditambah 15 ini kita substitusi. Kalau tadi kita mulai dari yang kedua, yang bawah, maka substitusinya ke yang atas, ya. Substitusi ke yang pertama, persamaan yang pertama, ya. Lalu kita substitusi ke 2X tambah 5Y sama dengan 16, ya. Jadi dengan cara yang sama, dengan langkah-langkah yang sama dengan tadi contoh pertama, maka kita dapatkan Y-nya sama dengan 2. Lalu ketika kita sudah mendapatkan nilai Y sama dengan 2, maka untuk mencari X, kita tinggal substitusi Y sama dengan 2 ini ke X sama dengan yang pertama tadi. Sudah dibuat X sama dengan. Maka didapatkanlah hasilnya adalah X sama dengan 6Y, maka Y-nya ganti dengan 2. Maka didapatkan negatif 12 tambah 15, itu hasilnya 3. Jadi kesimpulannya solusi atau penyelesaiannya adalah X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 2, ya. Jadi untuk kalian bisa mahir dalam menyelesaikan sistem persamaan ini tentu adalah aljabar kalian dalam proses perkalian aljabar, baik yang satu suku ataupun yang dua suku, itu harus lancar terlebih dahulu, itu kan. Jangan sampai pelajaran-pelajaran sebelumnya tidak kalian pahami sehingga akan membuat kesulitan dalam menyelesaikan materi ini. Lalu yang selanjutnya ini adalah contoh yang berikutnya, gitu kan, ya. Dengan cara yang sama tentu bisa kalian pelajari, bisa kalian pahami, gitu kan. Ya, ada dua persamaan. Ya, jadi prinsipnya dari dua persamaan itu kalian bentuk menjadi Y sama dengan atau X sama dengan, ya. Dan kalian mau mulai dari persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua itu bebas, ya. Jika kalian mulai dari persamaan yang pertama, tentu kalian akan substitusi ke persamaan yang kedua. Dan begitupun sebaliknya, jika kalian mulai dari persamaan yang kedua, kalian buat menjadi Y sama dengan ataupun X sama dengan, maka nanti kalian substitusi ke persamaan yang pertama, ya. Jika nanti sudah didapatkan X-nya berapa, Y-nya berapa, nanti kalian substitusi kembali ke persamaan yang awal. Jadi itulah mungkin langkah-langkahnya, gitu kan. Ya, jadi ini bisa kalian pelajari, gitu kan.
seperti apa untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y. Ya. Nah, di sini ada latihan soal, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Ini saya akan kerjakan 3 soal, sekalian pahami. Nah, inilah ya, ini terlebih dahulu kalian baca soalnya. Yang pertama, jika X sama dengan 3 dan Y dan 5X tambah 4Y sama dengan negatif 13, maka berapa nilai Y ya. Jadi kalau ini sudah mudah ya, ada satu variabel yang sudah diketahui, X-nya sama dengan 3 dan persamaan yang kedua adalah 5X tambah 4Y sama dengan negatif 13. Tentu untuk mendapatkan nilai Y yang mudah saja kan. Jadi tinggal kalian ganti saja di persamaan yang kedua ini X-nya dengan 3 karena sudah diketahui berapa X-nya kan. Jadi tinggal lebih mudah saja mendapatkan nilai Y. Maka didapatkan, tinggal kalian substitusi X-nya 3 ke persamaan yang kedua ini kan. Ya, maka didapatkan, ganti saja X-nya dengan 3 kan. 5X, X yang di 5 ini ganti dengan 3 ya, 5 kali 3 15, ini hasilnya 15. 4Y tetap sama dengan negatif 13. Maka untuk mendapatkan nilai Y, pindahkan ruas 15 ke sebelah kanan sama dengan, ini tandanya positif, pindah ke kanan jadi negatif ya. 4Y sama dengan negatif 13, negatif 15 itu negatif 28. Maka untuk mendapatkan Y itu adalah negatif 28 dibagi atau per 4. Hasilnya Y-nya adalah negatif 7. Maka kesimpulannya, solusinya adalah X-nya 3 dan Y-nya negatif 7. Nah, itulah untuk jawaban nomor 1 ya, sangat mudah sekali. Sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 soalnya ya. Ada 2 persamaan. Tentu pertanyaannya pun sama, penyelesaiannya berapa ya. Langsung saja jawab ini jawabannya kan. Ada 2 persamaan ya. Dari sini saya mulai dari persamaan yang kedua ya, karena di sini lebih mudah gitu kan untuk membentuk menjadi Y sama dengan, karena jadi lebih mudah dari persamaan yang kedua, lebih mudah untuk membentuk Y sama dengan dari persamaan kedua, maka saya akan membentuk Y sama dengan dari persamaan yang kedua. Jadi saya mulai pengerjaan dari persamaan yang kedua, 3X plus Y sama dengan 9. Maka saya akan bentuk menjadi Y sama dengan, tinggal pindahkan ruas 3X-nya ke sebelah kanan sama dengan menjadi 9 dikurangi 3X. Dan Y sama dengan 9 kurangi 3X ini substitusi ke persamaan yang pertama ya. Karena tadi saya mulainya dari persamaan yang kedua, maka nanti ini substitusi ke persamaan yang pertama ini ya. Maka nanti ganti saja kan Y-nya dengan ini. Y yang sudah tadi dicari ini ganti ke persamaan ini. Y-nya ganti, Y yang di sini ganti dengan Y yang ini. Maka 93X. Nah, dari sini tinggal operasi aljabar saja kan. X dengan X bisa digabung kan. 2X min 9X jadi min negatif 7X. 27-nya pindahkan ruas saja ke kanan. Jadi negatif 27. Dari sini saya sudah mudah ya. Ini sebenarnya pelajaran SMP ini. Dari operasi-operasi ini ya. Maka didapatkan X sama dengan 2. X sama dengan 2 tinggal substitusi. Kemana? Ke yang sini untuk mendapatkan Y. Apa didapatkanlah Y-nya sama dengan 3 ya. Maka solusinya adalah X-nya 2 dan Y-nya 3 ya. Dan begitupun dengan soal nomor 3 ya, soal nomor 3 sama gitu kan. Coba kalian pelajari, pahami dengan baik ya. Ini jawabannya ya, jawabannya. Jadi intinya seperti itu ya. Mulai dari mau mulai dari persamaan yang ke atas apa yang bawah, atau persamaan pertama atau kedua, dan kalian ingin membentuk menjadi Y sama dengan atau X sama dengan ya. Nanti tinggal disubstitusi ke persamaan yang lain ya. Nanti akan didapatkanlah berapa nilai X dan berapa nilai Y. Nah, itulah cara pengerjaan untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel, khususnya dengan metode yang pertama, yaitu metode substitusi ya. Coba kalian kerjakan, ini ada 3 soal, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 ya. Pertanyaannya sama, berapa solusinya, nilai X-nya berapa dan nilai Y-nya berapa. Dan itulah mungkin pertemuan kita kali ini, yaitu kita mempelajari bagaimana menentukan solusi ataupun penyelesaian dari sistem persamaan linear dengan metode substitusi ya. Jadi pertemuan kita saya cukupkan dulu sampai di sini. Coba kalian pahami kembali, pelajari
dan coba kalian kerjakan soal latihannya, maka insya Allah jika kalian rajin berlatih mengerjakan soal, maka insya Allah kalian akan mudah dalam mengerjakan soal-soal ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas 2 metode lainnya, yaitu eliminasi dan grafik ya. Jadi mungkin saya cukupkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.